Malam itu hujan deras baru saja berhenti ketika aku berdiri di halaman belakang rumah keluarga di pinggiran Bandung. Aku, Rian, 28 tahun, merasa dunia seperti runtuh saat memeluk erat lelaki yang aku cintai secara rahasia. Air mata mengalir karena kami baru saja bertengkar tentang masa depan kami yang penuh ketakutan. Aku tidak bisa lagi seperti ini, Rian. Keluargaku terus mendesak aku menikah dengan perempuan, kata suara Andi yang gemetar di telingaku, dan saat itulah suara derak daun kering membuat kami menoleh. Pak Hadi, pekerja kebun yang sudah 5 tahun merawat taman rumah kami, berdiri hanya beberapa meter dari sana, selang air masih di tangannya, matanya melebar penuh kejutan. Waktu seolah berhenti. Aku langsung melepaskan pelukan, jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya mau meledak, tanganku dingin berkeringat. Pak, ini bukan seperti yang Bapak pikir, kataku tergagap, suaraku hampir hilang ditelan angin malam yang masih lembab. Pak Hadi hanya diam sejenak, wajahnya yang biasa ramah dan penuh keriput karena matahari kini tampak bingung tapi tidak marah. Dia mengangguk pelan, suaranya rendah dan tenang seperti biasa saat menyiram tanaman. Mas Rian. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya mau membersihkan daun-daun yang jatuh setelah hujan deras tadi. Tapi saya lihat kamu sedang kesusahan sekali. Aku berdiri membeku, pikiran berlarian liar. Bagaimana kalau besok pagi dia cerita ke ibu yang selalu sibuk di dapur sambil mendengarkan pengajian di radio? Atau ke ayah yang setiap sore duduk di teras sambil baca koran dan bicara tentang laki-laki sejati harus punya istri dan anak? Di lingkungan kami yang masih kental adat Sunda dan nilai-nilai Islam, rahasia seperti ini bukan hanya malu, tapi bisa menghancurkan seluruh keluarga. Andi buru-buru pamit, berjalan cepat keluar lewat pintu samping tanpa menoleh lagi, meninggalkan aku sendirian dengan Pak Hadi yang masih berdiri di sana. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di kamar, memandang foto keluarga di dinding, foto waktu lebaran tahun lalu, semua tersenyum bahagia, aku di tengah dengan baju kok putih. Mereka tidak tahu bahwa sejak SMA aku sudah merasa berbeda. Aku suka teman laki-laki, bukan teman perempuan. Aku pernah mencoba menekannya, berdoa lebih keras di masjid, ikut pengajian, bahkan pacaran sebentar dengan anak tetangga hanya untuk menutupi. Tapi perasaan itu selalu kembali, seperti akar pohon mangga tua di halaman yang tak bisa dicabut. Pagi harinya, seperti biasa, Pak Hadi datang dengan sepeda tuanya yang berderit, membawa gunting tanaman dan pupuk. Aku pura-pura sibuk menyiram bunga di teras depan, tapi dia mendekat perlahan, menyapa seperti biasa. Pagi, Mas Rian. Cuaca cerah hari ini bagus untuk tanaman. Aku mengangguk kaku, tidak berani menatap matanya. Tapi setelah ibu masuk ke dapur, dia mendekat lagi dan berkata pelan, Mas Rian, kalau ada yang ingin dibicarakan, saya siap dengar. Saya bukan orang yang suka gosip. Hidup ini sudah cukup berat. Kami akhirnya duduk di bangku kayu di belakang, di antara bedeng mawar yang baru mekar merah muda. Udara masih harum tanah basah, an subuh dari masjid dekat terdengar samar. Pak Hadi mulai bercerita dulu, suaranya pelan tapi mantap. Dia punya keponakan di desa yang pernah mengalami hal serupa, menderita diam-diam sampai akhirnya pindah ke kota dan hidup lebih tenang. Saya tidak menghakimi siapapun, Mas. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang tahu isi hati kita. Yang penting jangan menyakiti orang lain. Kata-katanya seperti air dingin yang menyiram hati yang terbakar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada orang yang tidak langsung mengutuk atau menasihati dengan ayat-ayat yang membuatku merasa lebih kotor. Kami bicara hampir 1 jam. Aku cerita sedikit tentang Andi, tentang ketakutan setiap kali ada acara keluarga besar, tentang bagaimana ibu selalu bertanya kapan bawa calon ke rumah, dengan senyum penuh harap. Pak Hadi mendengar tanpa menyela, sesekali mengangguk, tangannya memilin daun kering.
Saat dia bangkit untuk melanjutkan kerja, dia berkata, "Kalau butuh teman bicara lagi, saya selalu ada di taman ini." Rahasia tetap rahasia. Aku pulang ke kamar dengan perasaan aneh, lega, tapi juga takut. Lega karena tidak sendirian lagi. Takut karena ini baru awal dan aku tahu jalan di depan masih panjang dan berliku. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Hadi datang lebih sering ke halaman belakang. Dia bilang ada tanaman yang perlu dirawat ekstra karena musim hujan. Tapi aku tahu dia sengaja memberi ruang untuk bicara. Setiap sore, setelah pulang kerja dari kantor IT di pusat kota, aku menemukannya sedang menyiangi rumput atau memangkas cabang pohon jambu. Kami mulai saling berbagi cerita kecil. Dia cerita tentang kampung halamannya di Garut, tentang istri yang sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit, tentang 2 anak laki-lakinya yang satu kuliah di Bandung dan satu lagi masih SMA. "Saya kerja kebun ini supaya bisa bayar uang kuliah mereka," katanya sambil tersenyum tipis, keringat menetes di dahinya yang kecoklatan. Aku cerita tentang pekerjaanku yang sibuk, tentang teman-teman kantor yang selalu nanya kapan nikah, tentang bagaimana aku selalu menjawab belum ketemu yang pas sambil tertawa palsu. Lambat laun, percakapan kami semakin dalam. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan cahaya oranye menyinari daun-daun, aku bertanya kenapa dia tidak marah atau jijik waktu melihat aku dengan Andi. Pak Hadi berhenti memotong rumput, menatap ke kejauhan. "Dulu waktu muda, saya juga pernah merasa bingung. Tapi saya pilih jalan yang aman, menikah, punya anak. Tapi saya lihat banyak orang menderita karena memaksakan diri. Kamu masih muda, Mas Rian. Jangan buang waktu untuk bahagia." Kata-katanya membuat aku terdiam lama. Aku mulai merasa nyaman di dekatnya, seperti punya kakak atau teman yang tidak pernah menghakimi. Kami mulai bekerja bersama di taman, aku membantu menyiram, dia mengajari cara merawat anggrek yang ibu sayangi. Ibu bahkan memuji, "Pak Hadi, Rian kok jadi rajin ke taman ya? Bagus, biar rumah lebih asri." Tapi di dalam hati aku masih gelisah. Andi tidak mau bicara lagi setelah kejadian itu, katanya takut. Aku merasa kehilangan tapi juga mulai melihat Pak Hadi dengan cara berbeda. Dia bukan hanya pekerja kebun biasa. Dia pendengar yang baik, matanya selalu tenang, tangannya kasar tapi gerakannya lembut saat memegang tanaman. Suatu hari, saat kami istirahat minum teh dingin di teras belakang, aku cerita tentang tekanan keluarga. Ibu sudah mulai jodoh-jodohkan dengan anak teman pengajiannya, namanya Rina. Katanya anaknya baik, soleha, dan cantik. Pak Hadi mengangguk pelan. "Kamu harus jujur dengan diri sendiri dulu, Mas. Baru bisa jujur dengan orang lain." Malam itu aku berpikir panjang. Persahabatan ini memberi aku kekuatan yang selama ini tidak aku miliki. Tapi aku masih takut, karena semakin dekat, semakin aku sadar bahwa perasaan di dada ini bukan hanya persahabatan biasa. Bulan berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Pak Hadi mulai mengajak aku ke pasar bunga di pagi minggu, memilih bibit baru untuk taman. Kami bersepeda bersama, tertawa saat hujan tiba-tiba turun dan kami berteduh di bawah pohon besar. Di sana, di antara aroma tanah dan bunga segar, aku mulai merasa hidup. Andi sudah benar-benar hilang kontak, tapi aku tidak sedih lagi seperti dulu. Pak Hadi, atau yang aku panggil Mas Hadi saat tidak ada orang, selalu ada. Kami mulai berbagi makanan, aku bawa nasi goreng buatan ibu, dia bawa keripik singkong buatan anaknya. Suatu sore emas, saat matahari terbenam di balik bukit, kami duduk di bangku taman sambil memandang langit yang merah jingga. "Mas Hadi, kenapa kamu selalu baik sama aku?" tanyaku pelan. Dia menoleh, senyumnya lembut. "Karena aku melihat diriku dulu di kamu. Dan aku tidak mau kamu menderita sendirian seperti aku dulu." Saat itu, tangannya menyentuh punggung tanganku sebentar, hangat dan menenangkan. Aku merasa listrik kecil mengalir, tapi kami tidak bicara lebih.
Malamnya, aku tersenyum sendiri di kamar, pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi kebahagiaan kecil itu terganggu saat ibu mulai serius menjodohkan aku dengan Rina. Dia mengajak Rina ke rumah untuk makan malam. Rina cantik, ramah, dan soleha seperti kata ibu. Tapi setiap kali dia tersenyum padaku, aku merasa hampa. Pak Hadi melihat dari kejauhan saat membersihkan taman, matanya penuh pengertian. Setelah Rina pulang, aku lari ke halaman belakang dan menangis. Mas Hadi mendekat, memeluk pundakku pelan. Kamu harus pilih, Rian. Hidupmu atau harapan orang lain. Saat itu aku sadar, perasaan ini sudah bukan persahabatan lagi. Aku mulai jatuh cinta pada orang yang selama ini aku anggap hanya teman bicara. Ketegangan mulai meningkat. Ibu semakin sering mengundang Rina, ayah mulai bicara tentang lewarisan keluarga. Tetangga sudah mulai bergosip, Rian kok belum nikah-nikah ya? Aku merasa terjebak. Suatu hari, saat Mas Hadi sedang memangkas pohon, aku cerita semuanya. Dia mendengar dengan wajah tegang. Kalau kamu menikah dengan Rina, kamu akan menyesal seumur hidup. Tapi kalau kamu jujur, keluargamu mungkin sakit hati. Kami bertengkar kecil karena aku takut. Kamu tidak tahu rasanya jadi aku, kataku marah. Dia diam, lalu pergi tanpa kata. Aku menyesal sepanjang malam. Besoknya dia datang lagi, membawa bibit bunga mawar putih. Ma, kemarin. Aku hanya takut kamu kehilangan dirimu. Kami berdamai, dan malam itu kami bicara sampai larut, duduk di rumput basah, berbagi mimpi. Aku mulai mengerti bahwa cinta tidak selalu harus sempurna, tapi harus jujur. Tapi tetangga mulai curiga melihat kami sering bersama di taman. Gosip mulai beredar pelan. Krisis datang saat Lebaran. Keluarga besar berkumpul, Rina datang lagi. Saat aku hampir menyerah dan setuju bertunangan untuk menyenangkan orang tua, Mas Hadi melihat dari halaman. Malamnya dia mendatangiku, matanya penuh sakit. Jangan lakukan itu, Rian. Aku tidak bisa lihat kamu menghancurkan dirimu. Kami bertengkar hebat, aku bilang dia tidak mengerti tekanan keluarga. Dia pergi dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa hancur. Beberapa hari kemudian, saat aku hampir menikah, tetangga melihat kami berpelukan di taman dan gosip meledak. Ibu menangis, ayah marah. Mas Hadi datang membela, ini anak baik, biarkan dia bahagia dengan caranya. Pengorbanannya membuat aku tersadar. Aku membatalkan pernikahan, bicara jujur dengan keluarga meski sakit hati. Setelah badai reda, keluarga perlahan menerima meski berat. Aku dan Mas Hadi semakin dekat. Suatu sore di taman yang sama, di bawah matahari terbenam kemasan, kami berdiri berhadapan. Dia memelukku pelan, pertama kalinya dengan penuh perasaan. Kita bisa mulai lagi, Rian. Bersama. Aku tersenyum, air mata bahagia jatuh. Perjalanan panjang ini mengajarkanku bahwa cinta sejati datang dari keberanian dan pengertian. Apakah mencintai sesama jenis selalu salah di mata masyarakat, atau justru keberanian untuk hidup jujur adalah hal yang paling benar? Benar atau salah?